Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halana min syai'in ala ghayri. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankiru ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu buqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i Idza nazarta sahatta wa idza amarta wa idza mitta hafizat min maliha wa nafsiha. Teman-teman yang kami hormati, kepala Polda, Kecamatan Madang, staf dan jajarannya, juga rekan-rekan penyuluh Islam Kecamatan Madang, juga para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang hamilah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bisa hadir di tempat di aula kantor urusan agama Kecamatan Babakan Madang dalam rangka pembinaan, ya, dalam rangka pembinaan penasihat pembinaan pelestarian perkawinan tahun keempat, di mana bagi setiap calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan dan keluarga, terlebih dahulu harus dibekali baik secara syariat maupun dari pengalaman orang-orang yang sudah mendahulunya atau orang yang sudah lebih dahulu melakukan suatu pernikahan dan rumah tangga. Mudah-mudahan ya, dengan hadirannya di sini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak terlepas segala niat baik yang kita lakukan, kemudian kita niat karena Allah, itu akan menjadi nilai ibadah. Dengan niat ibadah berarti kita termasuk orang yang bersyukur atas segala karunia Allah. Kita dikasih sehat badan, sehat semuanya nih, sehat ya, sehat lahir batin. Kalau nggak sehat nggak sampai kemari, sampainya ke rumah sakit. Ya, sehat lahir batin, alhamdulillah sampai dengan undangan yang sudah diberikan. Undang semuanya ini udah undang ya. Ada yang nggak diundang tapi datang? Diundang, datang tanpa diundang, pergi pulang tanpa diantar. Ya, nggak ada ya. Hanya semuanya diundang. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ceria, bahagia. Mudah-mudahan ya, dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, niat karena Allah, nikah meskipun itu nikah adalah suatu kebutuhan, ya, secara psikologi, secara jasmani dan rohani, nikah itu adalah suatu kebutuhan. Tapi ketika kita niatkan ibadah, maka akan menjadi nilai ibadah yang luar biasa. Termasuk nilai ibadah kita yang lain pun akan terbawa lebih baik lagi. Ya, akan lebih terbawa lebih baik lagi. Misalkan, ya, ya seperti dalam masalah sholat ya. Dalam masalah sholat 2 rakaat orang yang sudah menikah, ya,
Raka'atain min mutawaziji aw minal mutawazawiji afdalu min 70 raka'atan. Bandingan antara orang yang sudah menikah dan orang yang belum menikah. 2 rakaat sholat aja bandingannya itu antara 1000 rakaat. Ya. 2 rakaat dari orang yang sudah menikah dengan dibanding orang yang belum, itu bandingannya 70 rakaat bandingannya. Jauh enggak? Nah, itulah kelebihan daripada menikah. Jadi samping memang itu ada satu kebutuhan rohani dan jasmani kita, nikah itu bisa di satu sisi lain ketika kita niatkan ibadah akan menjadi pahala yang sangat luar biasa. Makanya jangan takut nikah. Jangan takut nih ketika kita sudah memadai dari segi usia, kemudian perbekalan, kesiapan kita, udah nggak usah ditunda-tunda. Ya. Nabi mencontohkan nikah yang ideal itu adalah usia berapa Nabi usia nikah? Nabi usia nikah berapa tahun? 25. Itu secara tidak langsung Nabi, apapun yang Nabi lakukan, baik ucapan, perbuatan, kemudian takrir, itu semuanya menjadi contoh buat kita. Nah, dengan nikahnya Nabi usia 25 tahun adalah filosofinya. Ketika orang itu masih mempunyai beban yang berat, misalkan beban yang sedang-sedangnya lah, beban keluarga yang sangat tinggi, kondisi fisik masih dalam keadaan gitu. Paham nggak? Filosofi seperti itu. Ketika seorang yang berumah tangga itu kemudian beban keluarganya itu masih sangat tinggi, masih tinggi, kondisi fisiknya masih dalam keadaan prima, masih dalam keadaan ketika orang yang sudah menikah itu usia 25 tahun kemudian dalam kondisi keluarganya itu, misalkan si suaminya, istrinya, ya, suaminya nikah usia 25 tahun, maka ketika sudah lemah pun, maka anak secara filosofi anak itu sudah mandiri. Itu filosofi seperti itu. Maka setiap yang dilakukan Nabi, yang diucapkan Nabi, dan ketetapan Nabi, ketetapan Nabi itu adalah suatu contoh yang harus kita diri. Nah, ini tapi sifatnya relatif, ya, tergantung keadaan, ya. Ketika orang itu belum mampu, belum punya bekal, belum punya meskipun usia sudah cukup, ya, tapi dia tidak mampu melakukan pernikahan, ada dalam sepanjang hadis itu dalam sabda Rasulullah SAW, fal yatazawwaj, ya, fal yatazawwaj fa innahu awwalul qasam. Ketika orang itu sudah dalam keadaan mampu, punya bekal, segalanya mencukupi untuk siap menjadi berkeluarga, maka hendaknya kata Nabi menikah. Nah, pada kesempatan ini yaitu yang disebut dengan pelaksanaan program B4, yaitu Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan, atau disebut dengan B4, Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Kemudian sebelum memasuki suatu pernikahan perlu diketahui dalam nikah itu ada yang disebut dengan
syarat, ada yang disebut dengan rukun. Jadi dalam nikah itu ada syarat, ada rukun. Nikah itu adalah ibadah. Ya, nikah itu adalah ibadah. Untuk mengesahkan, menghalalkan dari satu yang haram menjadi halal. Mengesahkan dari yang haram menjadi halal. Apa itu? Ya, hubungan suami istri dihalalkan melalui gerbang pintu pernikahan. Dan nikah itu tadi dikatakan nikah adalah ibadah. Sama seperti sholat. Sholat adalah ibadah, memiliki syarat dan rukun. Begitu juga nikah memiliki syarat dan rukun. Apa itu syaratnya? Sebelum masuk di bahasan itu, di mana selain di kita Indonesia ini, selain mengikuti aturan syariat agama Islam, begitu juga diatur juga peraturan yang berlaku di peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, di mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, di sini Undang-Undang tahun 1974 Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya mengatur bahwa pernikahan itu bisa diperbolehkan usia 15 tahun. Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun setelah adanya perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diatur lagi usia pernikahan di Indonesia ini diperbolehkan di usia 19 tahun. Ya, usia 19 tahun itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang sebelumnya tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Masih mengatur membolehkan usia 15 tahun itu masih boleh nikah. Nah, di Indonesia kita ini sekarang udah berubah lagi, ya, undang-undangnya, yaitu tadi 2016 Nomor 16 mengatur tentang usia pernikahan hanya diperbolehkan usia 19 tahun. Ketika kurang, maka itu akan ada proses lagi yang harus dilalui baik itu pengajuan dispensasi, pengadilan dan sebagainya, ya. Itu harus proses lagi. Tuh. Itu diatur oleh undang-undang. Nah, kemudian secara syariat agamanya, kembali lagi tadi memasuki tentang syariat dalam pernikahan. Tadi ada syarat, ada rukun. Syarat nikah dalam syariat agama, satu harus dalam keadaan beragama Islam. Ya. Nah, sebelumnya yang lebih dikenal adalah tadi rukun. Rukun itu harus lebih dikenal dulu. Rukun nikah ada 5. Satu, harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua, harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga, harus ada wali. Yang keempat, harus ada 2 orang saksi. Yang kelima, hijab, hafalin. Ini harus hafal ini. Jangan sampai ketika nikah belum lengkap udah dijadiin, udah dilaksanakan, ya. Jangan sampai rukunnya masih kurang, nikah sudah dilaksanakan. Sah nggak? Apa itu tadi rukunnya? Satu, harus ada mempelai laki. Yang kedua, harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga, harus ada wali. Yang keempat, harus ada 2 orang saksi. Yang kelima, hijab. Ya, satu, harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua, harus ada mempelai perempuan. Nah, ini mempelai perempuan yang penting ada, jangan cuma patung doang. Ada
Ada bukan berarti ketika pernikahan belum sah beliau menyatakan sah direndengin, bukan itu maksudnya. Ada kelihatan di motor di mana kayak mau di pojokan, mau di tengah, mau di ya, yang penting ada hadir, nggak gaib. Ya, yang penting hadir nggak gaib. Tapi bukan berarti ketika dalam pernikahan belum sah menyatakan sah udah direndengin. Sebetulnya ini juga nggak boleh. Ya, ini nggak boleh kayak gini nih. Ya, belum sah udah bukan direndeng, rendeng sendiri ini mah. Wah, kacau juga nih. Ya, gitu. Jadi biasakan dalam acara-acara momen-momen di depan umum, ya, acara yang sakral, acara yang mengandung nilai ibadah. Jadi jangan sampai dirusak, ya, jangan sampai dirusak. Itu satu adat atau kebiasaan yang ya menyalahi syariat. Tujuannya untuk mengesahkan hubungan suami istri, baik itu berendeng dalam dan seterusnya, belum sah dari direndeng. Tentangan dengan syariat yang kayak gitu. Ketika ada di kampung kayak gitu, bilangin kayak gitu. Salah. Jangan mengembangkan satu adat kebiasaan yang itu yang pelaksanaan ibadah tapi dalamnya menyimpang dari banyak menyalahi syariat. Jangan kayak gitu. Soal lihat nggak kayak gitu? Nah, bilangin tuh, penghulunya itu bilangin, ya, ibadah tapi di dalamnya menyalahi syariat. Jangan sampai kayak gitu. Ya, nikah itu adalah menghalalkan dari hal yang haram menjadi hal melalui pernikahan. Nah, dari rukun dengan syarat, harus paham semuanya. Secara globalnya nikah itu ada syarat, ada rukun yang harus ada syaratnya, ya, yang harus ada sebelum pelaksanaan ini. Belum pelaksanaan itu syaratnya dulu. Tadi syaratnya satu, dari semua unsur nih, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, kemudian wali, lagi 2 orang saksi. Ini semuanya orang nih. Ini bukan. Ini mau ucapan. Ini yang 4 ini orang semuanya nih. Atau mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi. Ini yang 4 ini orang semuanya isinya. Nah, karena ini isinya orang, maka harus punya syarat. Ya. Karena yang 4 ini rukun yang 4 ini adalah isinya orang semuanya, maka harus ada syarat. Satu, harus dalam keadaan beragama. Nggak boleh, nggak bisa, nggak sah ketika yang mempelai laki-laki Islam, yang perempuannya bukan Islam, nggak bisa. Dan Islam nggak bisa dipaksa, nggak bisa dirubah. Aturan hukum tidak bisa dirubah. Atau perempuannya Muslim, laki-lakinya bukan Muslim, maka tidak bisa. Berarti syaratnya, berarti di situ ketika dilaksanakan kumpul semuanya, mempelai laki-laki ada, rukunnya ada semuanya, mempelai laki-laki ada, perempuan ada, walinya ada, kemudian 2 orang saksinya ada, ijab kabulnya terlaksana. Tapi syaratnya tadi itu sebelum pelaksanaan, syaratnya pada nggak mencukupi. Tadi itu syaratnya tadi bukan Islam, maka tidak bisa. Meskipun komplit rukunnya, ketika syaratnya tidak mencukupi, maka tidak bisa dipaksakan, nggak bisa dipaksakan. Menjadi tidak sah pernikahan. Kemudian bagaimana orang itu dalam keadaan Islam, pakai peci, pakai koko, kemudian perempuan pakai jilbab, tapi ngomongnya tokmol, kalau bahasa tokmol dan tokmol, ngomongnya sembarangan, ya.
Ngomong sembarang, bicara itu bisa mengakibatkan orang itu selamat. Akibat bicara itu orang itu bisa selamat, orang itu bisa celaka. Nah, apa maksudnya? Kita bisa dalam keadaan Islam karena ucapan. Orang bisa masuk Islam dari agama apapun karena apa itu ucapan? Syahadat. Ya, orang luar agama Islam bisa dalam keadaan beragama Islam dia itu dengan ucapan. Begitu juga orang Islam ketika dia ngomongnya sembarangan, misalkan yang seharusnya dia iman pada Al-Quran, iman pada malaikat, iman pada para nabi, iman pada Allah. Nah, 5. Kode. Yang seharusnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Al-Quran, kepada para nabi, para malaikat, kepada hari akhir, hari kiamat, pada takdir baik dan buruknya, harus iman kepada itu. Ketika dia ngomong sembarangan, misalkan tadi diantaranya adalah iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab Allah. Ngomong misalkan ada seorang ustaz yang sedang baca Al-Quran, diterjemahkan, kemudian ditafsirkan, dijelaskan. Kemudian dia ngomong seenaknya, saya nggak percaya dengan ayat Al-Quran yang tadi ustaz baca, karena otak saya lebih lebih hebat dari itu. Misalkan dia merasa otaknya lebih hebat, daya pikirnya lebih hebat, lebih maju. Misalkan saya nggak percaya dengan ayat itu udah ketinggalan zaman, maka orang tersebut keluar akan jatuh menjadi orang yang kufur dan keluar dari agama Islam. Paham nggak? Orang itu keluar dari ajaran agama Islam. Maka ketika saat itu dia belum syahadat lagi, kemudian dia nikah, maka pernikahannya tidak. Itu akibat omongan itu, akibat lidah atau pembicaraan itu, orang itu bisa selamat dan bisa celaka. Orang itu bisa dalam keadaan Islam dan juga bukan Islam. Nggak kelihatan kan Islam kalau gitu? Orang Islam atau bukannya nggak kelihatan. Siapa yang bisa melihat orang itu Islam bukan Islam? Belum tentu. Saya pakai peci, sampai sekolah, pakai gamis. Belum tentu itu orang itu dalam keadaan Islam. Misalkan bisa jadi, misalkan saya ngomong sembarangan, orang itu ngomong sembarangan, bicara tanpa ilmu, tidak menjaga tauhidnya, tidak menjaga keimanannya, maka keimanan ucapannya terlepas. Orang itu menjadi kufur dan di luar agama. Jika nikahnya tidak sah karena orang itu bukan dalam keadaan beragama. Meskipun dia rapi, pakai peci, pakai kain, pakai sarung, koko, jas, segala macam komplit, hakikatnya dia dalam keadaan bukan Islam, maka nikahnya tidak sah. Itu syaratnya adalah dalam keadaan beragama Islam. Meskipun dia tidak pakaian tidak muslim, tidak menggunakan pakaian muslim, tapi hatinya imannya teguh, iman dalam keadaan Islam, maka sah. Kemudian yang kedua, ya, syarat dari nikah itu sama dengan syarat ibadah yang lain sama, ya, dan syarat ibadah yang lain sama. Tadi harus dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Ini saya mau tes, ini balik semua belum nih? Ini saya mau tes, ini udah balik semua belum nih? Belum balik berarti nggak sah nikahnya. Belum dia pulang lagi. Dalam fikih ya, ciri-ciri balik itu usia berapa tahun? Batasan balik itu berapa tahun bagi laki-laki dan perempuan? Secara globalnya laki-laki dan perempuan balik itu adalah usia 15 tahun. Tamamu tentang syarat. Tuh, jadi 15 tahun. Nah, dan balik ini beda-beda. Balik itu beda-beda.
baik antara perempuan dengan perempuan itu beda usianya. Kemudian laki-laki juga beda. Semuanya tergantung dari tanda-tanda yang ada pada dirinya masing-masing. Bagi laki-laki usia balik itu ya tadi tamamu masyarakat sanatan sempurna 15 tahun. Laki-laki ketika di usia 9 tahun 10 tahun dia sudah mengalami keluar sperma, mimpi ya keluar sperma, maka itu adalah jatuh balik sampai 15 tahun. Kemudian perempuan ciri-ciri baliknya adalah ketika dia sudah menstruasi, ya menstruasi. Ini udah mengalami semuanya udah. Oh belum, berarti belum balik dong. Ya. Ciri baliknya adalah menstruasi. Nah, kadang menstruasi itu beda-beda perempuan ya. Paling muda berapa tahun menstruasi? Berapa tahun paling muda? Coba yang paling dari 8 tahun nggak ada ini. Benar nih. Ya, 9 tahun. 9 tahun ada ya. 9 tahun ya, 9 tahun. Nah, kalau udah 8 biasanya minimal 15 tahun, 8 tahun. Kalau 8 tahun sudah mengalami menstruasi, maka itu sudah jatuh balik. Nah, baik laki-laki maupun perempuan ketika sudah jatuh balik, maka itu tanggung jawab sepenuhnya. Tanggung jawab hukum-hukum syara itu pada dirinya. Artinya orang yang balik itu orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah berkewajiban melaksanakan hukum-hukum Allah. Contoh, sholat hukumnya wajib. Ketika dilaksanakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan mendapat dosa. Itu orang yang sudah balik. Itu orang yang berarti orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah balik, punya kewajiban sendiri dan tanggung jawab sendiri. Meskipun dia masih ada pada binaan orang tuanya punya tanggung jawab masih, tapi secara pribadinya dia punya tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika sudah jatuh balik, ketika dia tadi hal yang wajib, kan hukum Allah itu ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ya makruh, ya. Nah, yang wajib dan haram yang utama. Yang wajibnya ketika dilaksanakan dia dapat pahala, ketika ditinggalkan dia mendapat dosa bagi yang sudah mukallaf. Makanya ini ya buat yang sudah balik semua ini, yang pernah meninggalkan sholat sewaktu pun, yang tentang saya masih muda, masih jauh mati. Santai aja, nggak sholat, hari ini sholat ulang-ulang juga sehari cukup 2 kali aja misalkan. Jangan sampai diniatkan atau kita malas-malas. Nah, sebentar lagi nih karena yang menjelang pernikahan ini sudah harus menjadi seorang pembimbing buat anak-anaknya. Nah, jangan sampai anak sama dengan kita. Pengen nggak anak sama kita? Anak sama kita pengen nggak? Target itu hal yang bagus itu adalah anak harus jauh lebih baik daripada kita. Maka kita harus perbaiki dari sekarang. Gitu. Target yang bagus adalah anak itu harus jauh lebih baik dari kita dalam hal apapun, yang baik-baiknya, bukan yang jelek ya, awas. Yang jeleknya biar sama, jangan salah cuma ya. Jangan sampai salah itu mendidik anaknya ini sama biar sama kita. Yang jeleknya jangan ditunjukin. Yang jeleknya ada pada diri kita itu cukup diri kita yang tahu. Jangan sampai anak lu tahu. Kalau tahu berarti sama juga kita mendidik jelek. Target kita untuk menjadikan anak lebih baik dari kita, jauh lebih baik dari kita, nggak akan tercapai ketika anak itu tahu tentang kita. Bapaknya begitu. Jangan kayak gitu, jangan sampai dibalikin. Dek,
nak ngaji, nak sholat, ngaji mau sholat, ya jangan sampai dibalikin kayak gitu. Mulai sekarang ya masih ada kesempatan, ya yang sholat masih jarang-jarang ngapin, yang di bawah waktunya, paksain, ya karena ini menjelang pernikahan harus betul-betul bisa, ya sedikit-sedikit memperbaiki diri. Jadi karena kita akan menjadi orang pemimpin nanti bersama laki-laki, ya laki-laki menjadi pemimpin. Saya ngomong ini saya selain ke istri salah, ya laki-laki harus jadi pemimpin, ya harus kita tunjukkan kebaikan hati kepada anak, kepada istri, ya. Sholatnya 5 waktunya mulai dari sekarang, ya siap niat ya melengkapi sholat 5 waktunya, ya jangan sampai ada yang bolong-bolong sekarang saya. Dalam keadaan apapun lagi ngapain pun bisa upayakan melengkapi sholat 5 baik tepat maupun lambat, harus kita paksain. Lebih baiknya, ya selanjutnya untuk lebih sempurnanya lebih awal sholatnya dan disempurnakan lagi sholatnya itu berjamaah di musola atau di masjid. Nah, itu akan kalau kita lakukan ya sedikit-sedikit insya Allah akan enteng. Karena kan kalau nggak biasa ke masjid atau ke musola kan berat, malu, tumben dapat tumben ini. Semuanya tergantung ke bias. Insya Allah ini kedepannya akan lebih, ya, akan terbiasa datang ke masjid, ya, ke masjid berjamaah, kemudian kajian fikih, kajian segala macam, ya, karena masih banyak ilmu yang perlu kita pahami, baik itu terutama kaitannya dengan berumah tangga, bagaimana kita memahami, ya, mendidik anak, agama, mendidik istri dan sebagainya, banyak yang perlu kita pahami dalam segalanya. Ya terus jangan malu-malu, jangan merasa saya masih muda, makanya pernah pakai hati ngaji, yang kayak gitu. Nah begitu juga perempuan, ya perempuan juga nih banyak pengajian ibu hadir, ya hadir di pengajian ibu, apapun yang dikajinya kita ambil, kita tulis, catat, syukur-syukur bisa kepake hari itu. Ya kalau belum bisa pakai itu mungkin bisa bekal buat kita ke depan atau buat anak-anak kita. Siap ya? Ya sholat berjamaah, lengkapi sholatnya, kemudian dilengkapi lagi sholatnya dengan cara berjamaah, kemudian perempuan juga hadir belajar ibu, ya hadir jangan malu-malu, gabung aja sama ibu, sama nenek-nenek nggak apa-apa, yang penting ilmunya dan pahala duduk kumpul bersama dalam berzikir dan sebagainya. Nah, insya Allah ya ketika kita punya niat nikah ibadah, kemudian kita lanjutkan, kita pengen punya mengidamkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang baik, keluarga yang terhormat, keluarga yang ya soleh-soleh, insya Allah bisa tercapai. Makanya niatin dari sekarang yang kencang, ya niatnya yang kencang, gaskeun, ya digaskeun, niatnya digaskeun, tong setengah fullkeun gasna itu, ya itu balik, kemudian akal, merdeka dan sebagainya. Tuh kemudian kembali lagi tadi syarat lagi, tadi Islam, balik, akal, merdeka dan sebagainya. Kemudian rukun, balik ke rukun tadi, rukun nikah itu harus ada ketika dalam pelaksanaan. Tadi harus ada mempelai laki-laki dengan perempuan, ya. Dan perempuan itu nggak mesti hadir dalam keadaan belum menyatakan sah. Hadirnya berada di posisi belakang atau di kamar khusus. Yang penting lihat ada, nggak gaib. Foto, bisa penasaran mas. Ayahnya jauh mana? Ayah, yaudah sebentar. Ketika disuruh pun, jangan mau. Ketika disuruh, dia mana pengantin perempuannya? Jangan mau. Melanggar syariat.
berarti penghulunya enggak. Tuh, ya. Saya janganlah. Yang penting ada. Ketika izin orang tua ya izin lah. Makin pakai banyak mic orang dulu, ya. Orang tua yang misalkan wali di mana, dan izin untuk minta dinikah. Tuh. Laki-laki perempuan, kemudian wali, ya, yang empatnya adalah saksi. Bagaimana ya, dalam yang empat ini tadi isinya orang semua yang kelima ijab. Udah apa belum nih? Yang lima ini udah apa belum? Satu laki-laki, yang kedua tiga, ya. Wali empat, saksi lima. Oh ya, jangan sampai kurang itu. Ya, karena belum hafal, kurangnya jadi kagak tahu. Tuh. Bagaimana kalau pertama dari yang empat ini, pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Ini kagak beres, gak cil namanya. Bagaimana yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan. Kagak cil juga ini. Ya, udah banyak manusia yang pengen disahkan seperti ini. Nauzubillah. Nauzubillah min zalik, apa namanya tahu itu? Nauzubillah min zalik. Islam tidak mengatur seperti itu. Ini kalau laki-laki, pertama mempelai laki-laki, kedua mempelai laki-laki, koslet jadinya. Yang ada koslet, ya. Ya. Logika aja tuh listrik nih. Listrik bisa menyala karena ada min, ada plus, bukan ada plus jangan plus. Ya, logika aja tuh, ya Allah. Allah ini sunatullah. Sunatullah itu tidak bisa dilanggar. Ketika dilanggar sunatullah akan terjadi kekacauan, sistem akan rusak semuanya. Ya. Ketika laki-laki sama laki-laki, ya manusia akan habis. Miara pelihara ayam, pengen banyak untungnya, yang dipelihara jago semuanya. Nggak berkembang biak, merusak sistem. Memang itu pernah terjadi pada zaman Nabi Lut. Masyarakat memiliki ada kebiasaan yang buruk seperti laki-laki, perempuan ke perempuan. Maka ya, yang disebut dengan lesbian dan lesbian makanya Islam nggak mengatur seperti itu. Akan rusak, akan musnah manusia. Ya, musnah nggak manusia? Yang ada orang meninggal, nggak ada pengembangbiakan dari yang tumbuhan lagi, akan musnah manusia. Ya, laki-laki beranak dari mana? Perempuan nggak akan bisa nggak bisa hamil, ya. Akan musnah malu. Makanya hal yang kayak gitu bukan tidak pernah terjadi. Itu merupakan suatu pelajaran ketika terjadi pada zaman umat Nabi Lut, memiliki perilaku yang salah, menyimpang, sehingga karena itu ada hal yang dari Allah, Nabi Lut juga memberikan penjelasan, nggak kurang-kurang memberikan penjelasan kepada umatnya, sehingga Allah menurunkan azab. Silakan baca di Google ya, tentang kisah Nabi, umat Nabi, baca dah. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai turun ke kita, daerah kita, saudara kita, anak kita, jangan sampai, atau ke diri kita, jangan sampai. Jauhi pergaulan yang mengarah ke sana, ya, yang mengarah kepada hal-hal yang menjadikan orang itu menyimpang dalam hal seksual, ya, karena salah didikan, karena salah permainan, karena salah tempat kerjaan dan lain sebagainya. Ya kita harus tahu itu, ya. Mungkin tahu ya, paham ya, tempat kerjaan yang mana yang bisa mengarah ke situ. Tahu kan? Permainan yang mana yang bisa mengarah ke situ. Ya, mungkin udah paham.
Paham gak kira-kira yang kira-kira mengarah ke sana? Paham kan? Itu kita jauh, harus kita jauhin kayak gitu. Nauzubillah, jangan sampai ya kita enggak misalkan anak kita jangan sampai kayak gitu. Nauzubillah. Tanggung jawab kita itu anak semua itu adalah tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Kita pemimpin, kemudian punya istri, punya anak. Anak dalam keadaan bagaimanapun semuanya akibat dari kita, kelalaian kita akan dipertanyakan. Tuh. Lagi apalagi laki-laki perempuan, kemudian wali itu siapa sih? Wali itu siapa? Wali bukan ben wali ya, bukan. Wali itu bisa yang pertama adalah biasanya orang tua kan, kemudian orang tua tiri, atau orang tua sambung. Siap kan? Orang tua kandung, kemudian orang tua meninggal. Orang tua masih ada orang tuanya? Enggak semua ya. Ini perempuan nih, yang perempuan, laki-laki masa double wali, laki-laki enggak. Kalimat sih atau yang diambil dari pihak perempuan. Aku nanya perempuan nih, ada semuanya bapaknya? Enggak ada semua ya? Ini ada satu. Kakak yang jadi. Oh, jadi bapaknya belum ada. Jadi kakak ya. Kakak. Iya. Udah siap kakak gitu. Ya, itu emang harus minta ridhonya ya. Pada siapapun yang jadi walinya. Ya pertama ini wali itu tadi bapaknya ada ke kakek. Ada yang sadar kakek ya? Udah nggak ada ya, udah besar kali ya. Kemudian uak udah nggak ada, mama berarti kakak ya. Nah itu namanya wali akal di sini, wali yang terdekat. Nah ini bapaknya bisa ada? Udah nggak ada, berarti ke siapa? Hah? Wali hakim ya. Terus ini berarti beda ya ini. Terus ini yang lain? Hah? Kakak ya. Ya, bisa tadi urutannya ya. Urutannya dari jalur bapak. Bapak nggak ada, berarti kakek. Kakek itu artinya bapaknya bapak. Kemudian uak itu artinya adik bapak. Kakaknya bapak. Kemudian paman, adiknya bapak. Kemudian kalau ada keluarga dari sekandung, nggak ada apa? Hah? Nggak ada apa? Nggak ada. Nggak ada. Uminya dia yang ada. Oh gitu. Ya tergantung keadaan ya, tergantung keadaan. Ketika misalkan, ya itu ya. Ya perhatikan aja tuh jalur wali itu seperti itu ya. Wali tadi bapak, ketika bapak nggak ada tadi kakek, kemudian uak, paman, terus tadi kakak kandung itu sudah dewasa ya, atau adik kandung yang sudah pasti kalau kakak sudah dewasa. Adik kandung apa? Kalau dia sudah dewasa, kalau belum dewasa jangan. Budak kere ngawadian, lah ya, lah. Jadi sudah dewasa. Kemudian ketika itu sudah nggak ada semuanya tadi sebutin anaknya anak uak dari bapak punya kakak punya anak, nah itu tuh jalur bapak ya, bukan jalur ibu yang bapak. Anaknya uak berarti dulu misal, kemudian anak paman juga sama statusnya adalah dulur sudah itu bisa menjadi wali. Banyak sebetulnya, tapi ada yang juga sama sekali yang dari semua itu kalau saudara sedikit ya udah, jadi akan putus nasab ya.
nasab ya, nah, nggak ada gitu misalkan, bisa ya, harus dibicarakan ke namanya ke KUA untuk menjadi wali. Tuh mana ganti ini, bang sendiri. Apa itu? Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat bahagia. Semoga diberikan kelancaran dan insya Allah akan disambung lagi oleh guru kita semua. Kita semua ini akan menjelaskan lebih mantap lagi. Lebih jelas lagi. Mungkin kata suara kamu setengah 4. Hah? Sahabat kamu setengah 4 insyaallah. Ya kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat dan diberikan kelancaran dan segala urusannya dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Doa saling mendoakan ya, semoga kita juga ini semua kita bisa diberikan keberkahan dalam ilmu dan keluarga dan sebagainya aja ya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.